Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak Ketua Pengurus Masjid Abbasiyah beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Abbasiyah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan gelar, yang kecil juga mohon maaf
ke mana? Ke stadion. Untuk apa? Cuma untuk lari-lari aja sekaligus keliling stadion kayak orang gila itu. Keliling di stadion untuk apa? Untuk cari keringat katanya. Yang jauh dikejar, yang dekat ditinggal. Inilah dia ciri-ciri orang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika hatinya selalu hadir di dalam masjid. Dan bahkan salah satu naungan yang akan Allah berikan, Allah siapkan naungan, dan di mana tidak ada naungan lain nantinya ketika di padang mahsyar, yaitu seseorang hamba yang hatinya tergantung kepada masjid. Saat itu ketika hati kita tergantung kepada masjid, kita senang kepada masjid, kita selalu datang berjamaah tepat di dalam masjid, maka insya Allah orang berkeringat Bapak Ibu. Matahari dalam sejarah itu menyebutkan 1 jengkal di atas kepala, ada juga satu riwayat lain 1 mil di atas kepala. Sekarang tak berapa puluh mil di atas, tak berapa ribu juta mil itu di atas, panasnya luar biasa Bapak Ibu. Apalagi yang cuma 1 mil atau riwayat lain 1 jengkal. Coba, ada yang berenang keringat di sana, ada yang berenang darah di sana. Orang yang hatinya tergantung kepada masjid, insya Allah dia tidak akan mengalami hal yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi beruntunglah kita kalaulah hati kita senantiasa hadir di masjid. Tidak sempat kita hadir di masjid ini karena kita di jalan, hadir di masjid yang lain. Yang jelas apapun kegiatan kita, semuanya sentralnya adalah masjid, terkhususnya perkara ibadah. Saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin mengulas nasihat dari malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita hayati, kalau kita ingat, Nabi tidak butuh nasihat. Kenapa? Nabi maksum, Nabi sempurna. Hakikatnya adalah nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu untuk kita, para umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang diturunkan, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 5 nasihat besar. Kalau seandainya 5 nasihat ini bisa kita ikuti, insya Allah balasan yang lain tidak akan pernah kita terima kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Apa dia? Yang pertama, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Ini nasihat pertama dari malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, berbuatlah sesuka hatimu, kerjakanlah apa yang engkau mau. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, engkau akan mati, kau akan jadi mayat, kata malaikat Jibril. Ini padahal bukan mengingatkan Nabi, mengingatkan kita Bapak Ibu. Kita hari ini seperti yang disampaikan, ada satu ungkapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Ungkapan ini kalau kita pikirkan sangat-sangat dalam sekali maknanya. Kullu kata Umar bin Khattab, setiap harinya kita mendengarkan telah meninggal dunia si fulan, diumumkan di masjid-masjid, diumumkan di musola-musola, dan hari ini diumumkan lewat WhatsApp, diumumkan lewat Facebook, telah meninggal dunia si fulan binti si
bin Khattab. Artinya apa Bapak Ibu? Hari ini kita dengar orang diumumkan, atau mungkin hari ini kita yang mengumumkan. Hari ini kita datang takziah, hari ini kita datang yasinan. Mungkin boleh jadi minggu depan, bulan depan, atau mungkin tahun depan nama kita yang disebut telah meninggal dunia, ambrah, beralamat di perumahan Surya Mandiri Depok pada hari ini jam segini. Semuanya bakal mungkin kata Umar bin Khattab. Dan kalian akan dengar kata Umar, suatu saat nama Umar lah yang akan diumumkan, nama Umar lah yang akan dipanggil. Suatu saat nama kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingat suatu saat kita akan dipanggil, suatu saat kita akan mati, tentunya kita akan berbuat sesuai rel yang telah Allah tetapkan. Istasyifa fa innaka mayyit, kata malaikat Jibril, berbuatlah sesuka hatimu, berlakuanlah sesuka hatimu. Kalau hari ini kau zalim, bertanggung jawab besok. Hari ini kita sengsarakan rakyat, kita akan bertanggung jawabkan besok. Hari ini kita minta 3 periode, kita jawab besok ya. Nah, apapun yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu, kalau ini yang kita pikirkan bahwasanya kita akan mati besok, kita tidak akan sanggup berbuat kemaksiatan, kita tidak akan sanggup kemaksiatan itu terhadap Allah. Apa kemaksiatan terhadap Allah? Lupa dengan perintah Allah. Orang sholat kita diam di rumah, orang azan berkumandang kita masih enak-enakan duduk di depan rumah kipas-kipas. Coba ini maksiat Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kemaksiatan lagi? Banyak sekali di dalam rumah tangga kita. Sekarang di dalam rumah tangga kita ada kemaksiatan Bapak Ibu, tapi kita lupa. Tetapi kita mungkin kurang tahu apa dia. Banyak. Satu, kemaksiatan yang ada di dalam rumah tangga kita. Mungkin istri kita keluar rumah tidak memakai hijab. Maksiatan. Fahsyat itu. Pergi ke pasar pakai jilbab seadanya aja, tubuh terlihat. Kata Nabi apa? Berpakaian tetapi telanjang. Kemaksiatan ini Bapak Ibu yang berkata masalah. Yang lain mana lagi? Yang ada di rumah kita. Mungkin kita punya anak gadis terutama Bapak Ibu. Jadi kemaksiatan yang sangat nyata sekali. Mari kita hindari ini. Yang mana kita semuanya sibuk dengan yang namanya semua kita punya Android, dan kita semuanya mungkin saya yakin apalagi remaja-remaja kita itu mereka punya aplikasi yang namanya aplikasi TikTok. Joget-joget mereka di depan kamera Bapak Ibu kayak orang gila. Mereka posting itu Bapak Ibu, posting lah seluruh dunia melihatnya. Ini kemaksiatan. Isma syikta fa innaka mayyit, kata malaikat Jibril. Berbuatlah sesuka hatimu, joget-jogetlah di depan kamera, postinglah di media sosial. Fa innaka mayyit, kau akan mati. Ketika kita mati besok itu Bapak Ibu, kita menyesal. Allahumma anta rabbi 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 sami'na wa absarna farjina na'mal sholihah. Kita minta itu. Apa kata kita? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku ya Allah. Ku dengar ya Allah, ku lihat ya Allah. Benar siksa kuburmu ya Allah, nyata siksa kuburmu ya Allah. Aku mohon farjina, bangkitkan lagi aku ya Allah, bangkitkan kami ya Allah, bangkitkan. Na'mal sholihah. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Kita minta itu Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita menyesal dengan apa yang kita perbuat. Sementara ketika hidup kita lupa bahwasanya kita akan Allah panggil. Jadi sebelum kita meninggal, berbanyaklah berbuat kebaikan. Makanya salah satu hikmah dari mendatangi hati kepada mendatangi saudara kita yang meninggal dunia itu adalah mengingatkan
Kita lihat Bapak Ibu, rumahnya bagus, hartanya banyak, mobilnya mewah, tapi apa? Tinggal semuanya. Yang ikut ada kain kafan Bapak Ibu 3 lapis, cuma 3 lapis kain kafan itu. Makanya kalau bagi pengurus masjid ini yang biasa memandikan jenazah, kalau ada jamaah yang meninggal dunia itu ajak anaknya sini ikutin nanti, mandikan bapakmu, mandikan mamamu, biar mereka tahu Bapak Ibu. Saya di sebelah di perumahan saya memang salah satu pengurus. Kalau ada yang meninggal dunia saya yang memandikan. Saya belum turun tangan kalau memang anak mereka, anaknya belum turun kepada saya. Saya belum akan siram untuk jenazah kalau memang anaknya belum siram untuk jenazah. Tidak disiram sampai sore, biarkan. Baru tahu dia. Bertahu dia ini besok kita seperti ini. Coba apa kata sebuah riwayat disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika ada tetangganya yang meninggal dunia. Lalu Al-Hasan Al-Basri ini pergi menguburkan. Kebetulan Imam Al-Hasan Al-Basri ini dikenali oleh orang kampung sebelah. Ketika melihat itu, yang kenal dengan Imam Al-Hasan tadi ikut menguburkan. Setelah menguburkan dia nanya, wahai Syekh, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, ini siapa yang meninggal? Siapa yang hari ini kita kuburkan, wahai Syekh? Apa jawaban bijak dari Imam Al-Hasan Al-Basri? Haza ana wa anta, namanya. Ini adalah saya dan engkau. Coba Bapak Ibu yang berkata Allah. Yang ditanya tadi sama jemaahnya siapa yang meninggal? Tetapi jawaban Hasan Al-Basri, yang meninggal itu saya, yang meninggal itu engkau. Artinya, ingatlah kita di alam sana sama seperti yang kita lihat hari ini. Itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sudah sampai waktu kita dipanggil oleh Allah, tidak akan pernah mundur walaupun sedetik, tidak akan pernah maju walaupun sedetik. Isma syita fa innaka mayyit. Berbuatlah semaumu, bekerjalah semaumu. Kalau engkau korupsilah. Kalau engkau berbuat kemaksiatanlah. Kalau engkau menzalimi orang lain, zalimilah. Tapi ingat, engkau pasti akan jadi mati. Ini nasihat yang pertama dari malaikat Jibril. Nasihat yang kedua, apa kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ini yang kedua. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Kata malaikat Jibril, apa kata? Cintailah siapa saja yang kau cintai, sayangilah siapa pun yang ingin engkau sayangi. Tapi ingat, suatu ketika engkau akan berpisah dengan mereka. Hari ini kita sayang dengan harta kita, silakan. Hari ini kita sayang cinta dengan jabatan kita, silakan. Tapi ingat, harta hari ini kita cintai, harta hari ini kita sayangi, akan kita tinggalkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bawa harta Bapak Ibu. Kita akan berpisah dengan harta kita. Tidak ada manusia siapapun itu yang bawa harta, enggak ada. Kalau waktu di kampung saya memang pernah kejadian Bapak Ibu. Mereka yang kaum sipit, kalau meninggal dunia itu apapun mereka akan bawa. Ada gelang, mereka bawa masuk kubur. Ada kalung, mereka bawa masuk kubur. Ada duit, mereka bawa masuk kubur. Kenapa? Mereka meninggal pakai jas. Mereka meninggal pakai jas. Mereka meninggal tidak pakai kain kafan, pakai jas. Duitnya itu diselip di sini, Bu. Alhasil bagaimana? Paginya mayat dikubur, malamnya mayat dibongkar. Ini kejadian Bapak Ibu. Di mana? Di
di Siak sana, di Sungai Apit sana. Ada kejadian seperti ini. Paginya baru dikumpulkan, baru nangis-nangis, banyak orang supaya nangis, banyak orang sini supaya ikut rame-rame menangis. Dibawakanlah hartanya dengan bangganya, mereka meletakkan emas mereka di dalam kubur, mereka letakkan di samping jenazah, mereka selipkan uang di dalam kantongnya jenazah. Besok malam, nanti malamnya habis. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan dunia ini yang bisa kita bawa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disampaikan di awal tadi. Harta itu kalau tidak kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, maka dia akan menjadi pemberat besok timbangan kita, menjadi pemberat kita, menyusahkan kita ketika kita di alam kubur. Kalau kita jalani, kita gunakan, kita belanjakan harta kita di jalan Allah, kita infakkan, kita sumbangkan, maka dia akan memberatkan kebaikan kita besok saat yaumil mizan. Banyak di antara kita lupa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sayang, terlalu sayang dengan harta. Kita sayang, terlalu sayang dengan pangkat dan jabatan. Padahal pangkat dan jabatan itu ada masanya. 5 tahun habis periodenya, mau diperpanjang lagi, calon lagi, duit keluar lagi, terpilih lagi. 5 tahun cuma berlanjut lagi ketika periode, tidak mau memilih. Dicinta dengan jabatan, sampai-sampai jabatan pun mau dibawa mati. Kalau lihat yang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa janji dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang terlalu cinta dengan jabatan, orang yang terlalu mengeluh-eluhkan jabatan, manusia yang seperti ini Allah akan tutup hidayah kepalanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim, orang yang cinta dengan jabatan, Allah akan tutup pintu hatinya. Kalau sudah Allah tutup pintu hati kita, Bapak Ibu, tidak ada balasan yang lain lagi kecuali azab yang sangat-sangat pedih Allah siapkan besok. Kenapa? Hidayah sudah pasti tidak akan didapatkan oleh orang cinta dengan dunia, orang cinta dengan jabatan. Kenapa? Sesuai dengan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fid dunya hammahu", barang siapa yang dunia merupakan tujuan kehidupannya, dia sholat karena dunia, dia berinfak karena dunia, dia melaksanakan ibadah haji, umrah ke tanah suci Mekah untuk dipuji oleh orang lain, dunia. Faradallahu alaihi amruhu, Allah akan cerai-beraikan seluruh urusan kita, Bapak Ibu. Banyak sekali urusan kita yang menjadi penentu dalam kehidupan dunia ini, tapi apa? Allah cerai-beraikan. Kita minta Rabbi habli minas sholihin, jangan mimpi. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku kebahagiaan ya Allah dunia dan akhirat, jangan mimpi. Kenapa? Karena cinta dunia kita terlalu besar. Kalaulah dunia diletak di hati, maka dunia akan menjadi Tuhan. Ketika dunia kita letakkan di tangan, maka ketika terlepas, kita tidak akan merasa bersedih sedikit pun. Ingat Bapak Ibu, ada seorang ulama menyampaikan bahwasanya kalau kita kejar dunia, belum tentu kita dapat. Kalaupun dapat, pasti sedikit. Sudahlah sedikit, pasti tidak lama. Sudahlah tidak lama, pasti kita tidak puas. Akhirnya, tapi sebaliknya, kalau kita cinta dengan akhirat, kita kejar akhirat, kita lakukan hanya karena akhirat,
Sudahlah banyak, pasti kita puas. Sudahlah kita puas, pasti dia akan kekal. Itu dia Bapak Ibu yang berada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang di antara kita senantiasa lupa seperti itu. Kenapa? Gangguan syaitan sangat kuat. Gangguan iblis sangat besar Bapak Ibu yang berada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu akan ganggu kita dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dia akan ganggu kita dari depan. Tidak bisa juga dia akan ganggu dari samping. Tidak bisa juga dia akan ganggu dari atas. Tidak bisa juga dia akan ganggu dari bawah. Tidak bisa juga dia akan ganggu melalui orang lain. Makanya Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang cinta kita terhadap dunia ini Bapak Ibu terlalu besar. Terlalu besar sekali kecintaan kita terhadap dunia, sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Contohnya banyak Bapak Ibu dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali contohnya. Orang rela adik-beradik karena harta. Betul Pak? Orang beradik ribut kelahi parah, makan parah, kan dengan tetangga karena hutang. Coba, padahal kalau kita ikhlaskan Bapak Ibu, apa janji Allah? Orang yang mengikhlaskan, ada sebuah hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu kurang begini Bapak Ibu, hadisnya panjang itu. Hutang itu banyaklah, kan tidak? Hutang itu banyaklah. Kalau kau tidak sanggup membayarnya, maka mintalah keikhlasan kepada si pemilik hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang itu tagihlah. Kalau kau tidak sanggup menagihnya, maka ikhlaskan. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu. Kalau kita berhutang, bayarlah. Kalau kita tidak sanggup bayar, mintalah keikhlasan kepada si pemilik hutang. Tempat kita berhutang tadi. Kalau kita yang punya uang, orang yang berhutang kepada kita, tagihlah kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tagih. Kalau kau tidak mampu, ikhlaskan. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu. Maka dari itu terkadang yang membuat kita lupa itu adalah godaan dari syaitan Bapak Ibu. Hasutan dari syaitan sangat besar kepada kita, membuat kita senantiasa lupa bahwasanya balasan Allah itu nyata. Ini yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga nasihat dari malaikat Jibril itu adalah wa rahmal syifa. Coba ini yang ketiganya agak apa namanya itu? Agak menyentuh juga sedikit ini Bapak Ibu ya. Kata malaikat Jibril, wa rahmal syifa fa innaka majaziyun bi. Ini kalau Isa belum. Nah ini Isa berapa? Isa 25 ya. 24 sekiranya. Ini yang ketiga kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beramallah semau, sesungguhnya engkau akan menuai balasan dari apa yang kau perbuat. Kalau kita pikir ini Bapak Ibu yang berkata Allah, kita tidak sanggup berbuat zalim. Kalau hari ini yang kita ikutkan, kita tidak sanggup Bapak Ibu keluar rumah untuk menyakiti orang. Kita tidak sanggup keluar rumah untuk membicarakan aib orang. Kita tidak sanggup keluar rumah untuk membuat orang lain menangis. Tapi nyatanya sekarang Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Terkadang kita bangga dengan dosa yang kita buat Bapak Ibu. Kita senantiasa bangga dengan dosa, padahal dosa itu kemaksiatan, dan kemaksiatan itu adalah fahsya. Fahsya itu balasannya adalah neraka jahanam yang apinya bergejolak. Ini dia Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini dia Bapak Ibu, jelas yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ini yang ketiga. Kita singkat aja ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, yaitu apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Ya Rasulullah, seolah-olah malaikat Jibril mengatakan begini, ya Rasulullah, umatku yang ingin diangkat derajatnya, maka ajarkan sholat malam kepadanya. Nah, itu kira-kira bahasanya, Bu. Bahasa dari malaikat ini diajarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'da salatul fardhi sholatul lail. Seafdal-afdalnya sholat setelah sholat wajib, yaitu sholat di tengah malam Bapak Ibu. Kalau hari ini masalah kita banyak, problem kita banyak, mengadulah kita kepada Allah Bapak Ibu. Dan tentunya kalau kita bangun di tengah malam Bapak Ibu, apalagi kita keluarkan air mata kita dengan masalah hari ini yang ada dalam tubuh kita, yang ada menghantui kita, yang ada memberatkan kita, mengadu kita kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang hari ini kita hadapi Bapak Ibu. Tapi tentunya kita melapor kepada Allah, mengadu kepada Allah. Makanya tempat bersandar itu Bapak Ibu hanya kepada Allah. Bersandar kepada tembok, tembok akan jatuh. Bersandar kepada pohon, pohon akan roboh. Bersandar kepada bangunan, bangunan akan lapuk. Tapi ketika bersandar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah itu tidak akan pernah roboh, Allah tidak akan pernah runtuh, Allah tidak akan pernah lapuk, dan Allah tetap dia akan menjadi Allah sampai kapanpun. Innani ana Allah, la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni. Ini perintah kepada kita. Innani ana Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, aku adalah Tuhan kalian, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Yang menyembah selainku, siap-siaplah azab dariku yang sangat pedih, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Inilah dia Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak ingin diduakan Bapak Ibu. Allah itu tidak mau dia diduakan. Sama seperti ibu-ibu di belakang. Ibu mau diduakan sama bapakku. Oh, cepat tuh suara itu. Semangat Pak. Tak mau Bu ya? Tak mau. Begitu juga Allah. Padahal ibu-ibu di belakang ini jelas padahal Pak. Ayatnya itu jelas. Faqihu ma qala lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Cukup situ aja ganti ya Bu ya. Jelas perintahnya. Tapi ujung ayatnya lagi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau engkau tidak bisa berlaku adil, kata Allah, cukuplah cie. Nah, kalau tak bisa adil Pak, cie aja bingung Pak. Cie sakit kepada Bapak. Cie itu kakinya di kepala, kepalanya di kaki, badan namanya. Kenapa ibu-ibu di belakang tidak mau diduakan? Begitu juga Allah. Allah tidak ingin kita duakan. Jangan sampai ada Tuhan lain dari selain Allah. Jangan sampai ada Tuhan lain lagi yang kita sembah, yang kita akui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Tuhan yang lain itu? Banyak. Banyak Bapak Ibu. Yang ada Tuhannya lagi. Tuhan yang senantiasa kita sembah itu yang pertama harta. Harta Bapak Ibu. Terkadang harta yang kita punya ini di rekening tabungan 5 miliar, di deposito 5 miliar, rumah kita 5 tingkat, harganya 5 miliar juga, mobil kita mengkilat. Kita merasa punya kita dari Allah Bapak Ibu. Saya sampaikan yang banyak miliar-miliar tadi itu bukan
Jadi kalau memang kita mau harta yang banyak, nah itu berikan yang banyak. Ya Bapak Ibu ya, cuma dua harta kita, yang kita makan dan yang kita infak dan sedekahkan. Ini harta yang sebenarnya punya kita, yang sekian miliar tadi bukan. Mati kita tinggal itu, rumah kita indah, mati kita jadi rebutan. Pakai kapak, pakai parang anak kita, bukan anak kita tidak takwa, tidak beriman kepada Allah, tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Mereka ribut kelahi, mereka berebutkan harta yang kita tinggalkan itu. Tetapi yang hendaknya tinggalkanlah pondasi agama yang kuat kepada anak, tinggalkanlah ilmu agama yang besar, yang tinggi kepada anak. Jangan tinggalkan harta yang banyak kepada anak. Ketika harta yang kita tinggalkan tanpa meninggalkan ilmu dan agama kepada anak, maka menangis kita, Bapak Ibu. Ini sakit kita memang, Bapak Ibu, yang berada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia pesan dari malaikat Jibril yang keempat, terakhir. Waktu juga tinggal 4 menit lagi, Bapak Ibu ya. Yang terakhir, yang kelima, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muhammad, katanya, kehormatan seorang mukmin adalah terletak pada seseorang itu ia tidak tergantung kepada manusia. Kehormatan manusia, bahasanya begini, kehormatan seorang manusia terletak kepada saat dia tidak menggantungkan segala sesuatu kepada manusia. Ketika semuanya kita gantungkan kepada Allah, semuanya kita mintakan kepada Allah, itulah menandakan bahwasanya kita adalah manusia yang mulia. Karena ada sejarah, Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarahnya yang mana? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini terjelas, Bapak Ibu. Sendal jepitnya putus, dia tidak minta kepada ustaz, padahal ustaz kaya. Dia tidak minta kepada Abu Bakar, padahal Abu Bakar kaya. Tetapi kemana dia minta? Dia minta kepada Allah. Bilal bin Rabah minta kepada Allah, pun sendal jepitnya putus. Apa kata Bilal bin Rabah? Ya Allah, sendalku putus ya Allah. Aku mohon gantikan ya Allah sendalku ya Allah. Gantikan seperti sendalku saat ini ya Allah. Ini dia Bapak Ibu. Bilal bin Rabah minta kepada Allah, minta ganti sendalnya ketika putus itu berjalan di tengah pertarungan. Putus dia minta kepada Allah. Akhirnya apa? Allah putuslah Ali bin Abi Thalib mendengar doa dari Bilal bin Rabah. Seketika itu juga Ali pergi ke pasar dan membelikan sendal yang jauh lebih bagus dari yang saat itu dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Ingat, ketika kita minta kepada Allah, Allah akan gantikan langsung. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak minggu ini, tetapi ingat, pasti Allah akan jawab setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu, selalulah meminta kepada Allah, selalulah bercerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan semuanya kepada Allah, jangan gantungkan kepada manusia, jangan gantungkan segalanya kehidupan kita dengan tetangga. Kenapa? Ketika bergantung kepada manusia, kita akan sakit. Ketika bergantung kepada manusia, kita akan sedih. Ketika kita gantungkan kepada manusia, kita akan kecewa. Namun ketika kita gantungkan kepada Allah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya tidak ada daya upaya kita kecuali izin Allah. Maka insya Allah Allah akan kabulkan. Allah akan berikan apa yang kita minta, Bapak Ibu. Jadi kalau kita minta, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh dan salehah, Allah pasti akan kabulkan. Dan ingat Bapak Ibu, ingin saya ajarkan bahwasanya
setiap doa yang kita panjatkan, kita mintakan kepada Allah, jangan pernah kita tinggalkan, kita meminta pemimpin yang adil kepada Allah. Mintalah pemimpin yang adil kepada Allah, Bapak Ibu. Saya setiap rumah saya, insya Allah saya tidak akan pernah tinggalkan itu. Kenapa? Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah engkau diberikan satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, jelas mustajabnya, jelas dikabulkannya, maka mintalah pemimpin yang adil. Kenapa? Pemimpin yang adil, semua kita akan sejahtera, semua kita akan terlindungi, semua kita pasti akan aman. Ketika pemimpin kita tidak adil, maka antah-berantahlah negara kita ini, Bapak Ibu. Ketika pemimpin tidak dekat dengan Allah, maka insya Allah dunia kita akan kacau, Bapak Ibu. Sebentar-bentar minyak naik, bentar-bentar minyak goreng naik. Bapak Ibu saya yakin itu, Pak Bu, ibu-ibu di belakang itu lagi panik itu, Pak. Cabai naik ya, cabai mahal ya, betul. Udah boleh turun Bu ya, udah boleh turun Pak. Apalagi minyak goreng udah boleh turun juga Bu ya. Kemarin kita salah 4.000 ya Bu, betul Bu. Ustaz tahu, karena saya sering bilang beli itu Bu, beli minyak goreng gitu. Nah ini dia, akhirnya kehidupan kita sulit Pak. Minyak yang biasanya kita isi minyak 10.000, 15.000, udah dapat 2 liter, udah bisa kemana-mana, kita pakai sepeda motor. Hari ini apa? Kita sampai kemana-mana Bapak Ibu. Kenapa? Pemimpin kita, saya tidak katakan pemimpin kita zalim. Saya tidak sampaikan pemimpin kita zalim, saya tidak berani sampaikan. Tetapi yang berani saya sampaikan bahwasanya pemimpin kita sangat zalim. Ya. Saya tidak berani katakan pemimpin kita zalim, tetapi saya hanya berani sampaikan bahwasanya pemimpin kita sangat zalim, sangat zalim. Akhirnya apa? Rakyat hari ini menangis. Jadi untuk itu ingin saya ajak kita semua, setiap berdoa mintalah, ya Allah berikan kami pemimpin yang adil ya Allah, berikan hidayah kepada kami, kepada pemimpin kami ketika mereka zalim kepada kami ya Allah. Mintakan itu Bapak Ibu. Kalau tak seluruh umat manusia yang ada di Indonesia ini berdoa seperti itu, insya Allah Allah pasti akan kabulkan. Maka mari kita mulai dari kita. Mari kita mulai dari kita Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap kita pasti rindu dengan pemimpin yang adil. Kenapa? Setiap hari Jumat itu yang saya doakan, yang saya doakan, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang artinya amin, kata yang di bawah. Tetapi ketika doa saya, ya Allah titipkan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah, amin, kata dia. Berikan hidayah kepada pemimpin kami sekiranya mereka zalim, dan gantikan dengan pemimpin yang bertakwa ya Allah, amin. Dari sudut sana sampai sudut sini, sampai sudut sini, sampai sudut sini, semuanya mengaminkan. Kenapa? Ini adalah salah satu bukti hari ini pemimpin kita harus diberikan hidayah. Mohon maaf Bu ya, saya tidak mendapat kebencian dari Allah, tapi saya hanya menyampaikan real kenyataan realita kita saat ini. Saya tidak mengajak ibu benci berpimpin kita, tidak berusaha saya. Saya hanya menyampaikan yang hak. Qul haq walau kana murran. Sampaikanlah yang benar sekalipun itu menyakitkan. Sudah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Kalau ada salah kami mohon maaf, seribu kali maaf. Maklum saya